Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di atasnya dikuasai oleh negara, bukan oleh Iriana, bukan oleh Bahlil, atau siapapun lainnya. Kalau memang demikian, pantesan Mulyono susah banget disuruh lengser. Setelah jabatan nebeng naik jet pribadi, tanpa punya malu, si Kai nongol di Tangerang mengenakan rompi pink bertuliskan Putra Mulyono. Dan netizen, kita yang terbukti kritis dan berjiwa patriotis membela negara, apakah harus diam saja melihat gimmick gak bermutu si Kai ini? Ya enggak dong. Sebenarnya kita sudah hafal banget dengan keluarga itu. Gemar mengeluarkan gimmick. Seperti saat Gibran diejek Samsul karena tidak bisa membedakan asam folat dengan asam sulfat, Gibran justru tampil dengan kaos bertuliskan Samsul. Sekarang jejaknya dikuliti si Kai, diikuti si Kai. Basi dong, cari inovasi lain kayak, kok gak kreatif ya? Reaksi terhadap si Kai dan kaos Putra Mulyononya di medsos jelas tidak positif. Semua mencela, kecuali para buzzer tentu saja. Ada banyak yang meminta si Kai pakai kaos bertuliskan misalnya bau ketek sedap atau adiknya Fufu Fafa. Berani nggak? Pasti nggak berani lah. Gimik rompi pink Kaisang ini sendiri justru membuktikan Kaisang tersinggung dan emosi bapaknya disebut Mulyono di mana-mana. Padahal Mulyono itu nama kecil bapaknya loh. Apa ada yang salah kita memanggil Jokowi dengan nama Mulyono? Ya kan? Nggak ada yang salah. Kok tersinggung ya? Rompi pink ini juga ada kesan nantangin netizen. Saya naik jet mewah, saya anak Mulyono. Ape lu? Kesannya gitu ya. Kesannya negatif. Apakah Kaisang lupa bahwa pengaruh bapaknya sudah tidak sehebat dulu lagi? Sudah mau lengser, buat apa cari perkara nantangin netizen? Atau dengan menggunakan rompi pink itu mau cari simpati dari masyarakat? Kok saya sudah nggak yakin ya bisa dapat simpati dengan kayak dulu-dulu itu. Dengan tingkah laku keluarga Mulyono yang sekarang gemar pamer hidup mewah, ditambah songongnya dua anak laki-lakinya, buru-buru dapat simpati. Caci maki iya. Mulyono kelihatannya sadar, ia dan keluarga memang sudah tersudut. Diam saja dikira sudah lemah dan takut, makin digencet, bukan cuma oleh lawan politiknya, tapi juga oleh masyarakat. Sementara menepis semua isu-isu yang beredar juga takut, karena mungkin saja itu tersebut memang benar. Bisa blunder sendiri. Serba sulit ya Pak ya. Satu hal yang kita catat, Mulyono masih gemar main gimmick. Dan memang itulah kelebihannya. Kayak gimmick masuk gorong-gorong yang sukses membawa Mulyono jadi presiden. Kebiasaan yang terus diturunkan ke Gibran, ke anak-anaknya. Selama menjabat wali kota misalnya. Tercatat, Gibran kerap membuat gimmick. Memarkir mobil dinasnya di tempat yang bermasalah hanya untuk menunjukkan kalau dirinya turun langsung ke lapangan dan marah. Contohnya kan, lebay dan nggak jelas. Kenapa? Karena mungkin tidak ada prestasi lain yang bisa ditonjolkan. Membangun Solo, itu mah sudah disiapkan. Bapaknya, proyek-proyek auto dari para menteri, bawahan bapaknya yang takut setengah mati, sama Mulyono. Gibran tinggal datang meresmikan dan pamer bahwa ia wali kota yang berhasil. Mungkin sambil santai bermedsos, kira-kira buka situ sebagai enggak ya? Lamben. Lah kok saya jadi ikutan julid kayak netizen? Ya iyalah, temuan baru netizen menunjukkan bahwa nomor yang dipakai akun Fufu Fafa ternyata terdaftar aktif di 11 situs bokep. Baik untuk yang hetero maupun homo. Anjir, temuan netizen lo itu, saya hanya mengutip saja ini. Gimik diperlukan untuk memberi kesan berprestasi. Padahal sebenarnya, kalau benar-benar berprestasi, atau karena tiap hari sudah mencetak prestasi dengan alami, seseorang tidak lagi perlu pembuktian. Gimik juga diperlukan untuk mengalihkan perhatian dari kekurangan mereka. Ingat ketika si Kai ditunjuk jadi ketum PSSI hanya 2 hari setelah jadi anggota. Lalu untuk mengalihkan perhatian netizen, si Kai tampil kemana-mana menenteng boneka. Biar dianggap imut dan dikasihani. Biar masyarakat menganggap dia korban dari hinaan lawan-lawan politik Mulyono. Tapi tetap santuy. Santuy dari Hong Kong. Ide serupa diulang lagi kali ini, tapi tentu saja sudah tidak mempan lagi. Masyarakat yang hidup tergencat masalah ekonomi jelas masih terluka dengan cara pamer hidup mewahnya si Kai dan bininya.
tanpa minta maaf lagi. Tapi mungkin ya keluarga yang merasa Raja Jawa ini kenapa juga harus minta maaf? Negara kan milik kami. Gitu kali pikiran mereka. Akibatnya, harta Kaisang mulai dikulik-kulik oleh netizen Indonesia yang memang juaranya kalau sudah berinvestigasi. Yang terbaru adalah kunjungan Said Didu ke Rans Nusantara hebat. Pusat kuliner milik si Kae yang bekerjasama dengan Raffi Ahmad. Kunjungan itu diunggah secara live ke akun X milik Said Didu dan sukses ditonton lebih dari 1 juta orang. Yang mengherankan, Rans Nusantara hebat yang berdiri kurang dari 6 bulan itu sekarang sepi pengunjung. Padahal kunjungan Said Didu dilakukan di malam minggu atau sekitar minggu malam. Seharusnya pusat jajan itu selalu ramai di waktu-waktu itu. Tapi aneh sekali kalau Rans Nusantara bisa sesepi itu. Padahal ada nama seleb terkenal Raffi Ahmad di belakangnya. Tidak heran jika Said Didu dan juga ribuan netizen lain yang berkomentar mengatakan jangan-jangan ini bukan bisnis makanan, tapi bisnis laundry. Mau nih laundry, pencucian uang, gitu katanya. Apes bener. Dan kalau terbukti ya, sekedar info, Raffi Ahmad belakangan ini dicecar netizen karena bertambah kaya dengan sangat mendadak di luar normal, di luar nurul. Jauh di atas rata-rata penghasilan artis lain, bahkan yang jobnya lebih laris dari Raffi. Kejulitan netizen kemudian mengarah juga kepada Iriana, istrinya Pak Mulyono. Dari akun X bernama Stefan Antonio, diunggah data tentang 2 tambang emas di Papua. Luasnya fantastis, yang satu 95.000 hektar atas nama Iriana Mutiara Edinburgh, dan satunya lagi 16.000 hektar. Emas loh ini cuy, logam mulia yang 1 gram saja harganya sudah lebih dari 1,5 juta rupiah. Kebenarannya memang kita belum tahu, masih dalam perdebatan. Namun jika itu benar, bisa jadi namanya akan diubah diam-diam. Tapi terlepas dari kebenarannya, kita sedang melihat satu fakta yang menyedihkan. Pengabaian konstitusi. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di atasnya dikuasai oleh negara, bukan oleh Iriana, bukan oleh Bahlil atau siapapun lainnya. Kalau memang demikian, pantesan Mulyono susah banget disuruh lengser. Kekuasaan sudah memabukkannya. Pantesan kelihatan panik banget menjelang pergantian kekuasaan ini. Dosa besarnya mungkin menumpuk, dan kalau apes, masyarakat bisa murka. Dia bisa dipidana dengan hukuman yang maksimal. Terlepas dari itu semua, kesalahan terbesar Mulyono adalah membuat merit system tidak berjalan. Sehingga aparat negara dan pejabat publik tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten. Dimulai dari menempatkan jabatan publik untuk anak dan menantunya. Nepotisme. Tidak heran kalau kemarin Bobi Nasution langsung dicaci maki saat pengambilan nomor urutan calon. Bobi dengan belagunya menyindir Edi Rahmayadi, pesaingnya yang juga mantan gubernur Sumut. Kata Bobi, jalan penghubung antara Provinsi Aceh dan Riau itu jelek, bolong-bolong. Dan ternyata dijawab Edi dengan tenang. Itu jalan nasional, artinya pemeliharaannya adalah kewenangan pusat, bukan provinsi. Bakal dianggap menyalahi wewenang atau menyalahi aturan kalau provinsi mengambil alih masalah ini. Ditambah, APBD provinsi juga pas-pasan, bisa tekor kalau ngurus jalan nasional. Lagian keenakan pusat dong kalau jalan nasional itu dipelihara provinsi. Anggaran pusat buat apa? Mau buat bikin proyek-proyek di Solo demi kemasyuran anak lanang putra mahkota Samsul. Bobi sendiri akibat mulut nyinyirnya itu dihujat netizen habis-habisan. Mulai dari kebun binatang Medan yang hewannya kurus-kurus sampai banjir di Medan baru-baru ini. Seperti juga iparnya, Bobi dapat privilege sebagai wali kota Medan hanya karena dia suami dari Putri Mulyono. Bisa kita duga penunjukan PON Aceh Sumut itu awalnya memang untuk memoncarkan nama Bobi. Waktunya sengaja dipilih mendekati pilkada, sehingga nama Bobi bisa moncer. Konon begitu loh ceritanya. Namun faktanya, PON berlangsung remuk redam. Mulai dari infrastruktur yang belum siap, bahkan ada atap stadion yang ambruk, sampai pengadaan makanan atlet dan ofisial yang jauh dari kata bergizi. Membuka mata akan parahnya Kemenpora di bawah Menteri Dito Aritejo. Gagal deh Bobi mentereng. Apalagi Pemkot Medan menjadi salah satu yang ditunjuk mengurus konsumsi. Nah loh, Dito yang muda, Bobi yang muda, Gibran yang muda, sebelumnya
habis-habisan di branding oleh Mulyono sebagai tokoh muda idola Gen Z. Mulyono paham benar kalau Gen Z sebagai pemilih yang cukup besar merupakan celah untuk mendulang suara. Cara brandingnya gampang, kenceng bikin posting wow di media sosial. Sayangnya Gen Z yang dipilih ya kroni dia juga sih, Gen Z karbitan, bukan yang benar-benar berprestasi karena kemampuan dan kapasitasnya sendiri, melainkan bagian dari dinasti. Dalam pilkada-pilkada tahun ini, cawe-cawe Mulyono juga terlihat dengan memasakkan Gen Z yang konon berbau nepotisme. Ada calon bupati Dharmasraya yang juga kerabat Mulyono. Si calon bupati ini menjadi calon tunggal di sana, setelah sebelumnya KPU sempat menjegal calon lawannya. Ada lagi Diko Ganinduto yang akhirnya gagal nyalon wali kota Semarang. Ini juga putra tokoh terkenal yang kita nggak tahu kiprahnya selain beruntung menjadi anak orang kaya. Ada lagi Agus Irianto yang kebetulan adik dari Aspri Mulyono, bertarung di Boyolali. Agus ini mendadak kaya raya dan bagi-bagi harta. Padahal sebelumnya sebagai PNS golongan biasa dan bukan pejabat struktural, berapa sih gaji dia? Nggak punya usaha sampingan lain pula. Ada lagi Respati Ardi yang didaulat Kim jadi calon wali kota Solo. Setelah sebelumnya Gus Tibri menolak ikut kontestasi pilkada di Solo. Respati di branding sebagai masih muda, 33 tahun dan punya 9 perusahaan. Ya jelas, wong bapaknya pengusaha. Respati ini juga konon calon boneka. Sebelumnya ketua HIPMI yang tentu saja banyak berkolaborasi dengan proyek-proyek Gibran di Solo yang mungkin menjadi salah satu pendana kampanye Prabowo Gibran. Bisa saja kan? Dan yang terbaru ada Anindya Bakri yang mendadak mengkudeta Arsyad Rashid sebagai ketua Kadin. Anin ini pewaris tahta Abu Rizal Bakri. Mereka semua di branding muda, Gen Z, dan bercirikan media sosialnya habis-habisan mencitrakan mereka setinggi langit. Acara sana-sini, peresmian sana-sini, ini kan gampang sekali lah kalau kita kaya. Sebenarnya yang kita cari itu yang benar-benar berprestasi. Bisa kita lihat dari kemampuannya mengajukan gagasan, mewujudkannya, mengorganisasi kegiatan sosial. Seorang calon pemimpin sejati melakukan ini seringkali tanpa sempat meliputnya untuk membranding diri. Sehingga kehadiran mereka tidak terasa dan senyap. Mereka inilah yang kemudian keberadaannya tertutupi oleh orang-orang karbitan model Gibran. Untung ada isu jet pribadi dan fufu fafa. Paling tidak, mata masyarakat kini sudah terbuka. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.